Kamu harus quality control tentang laki-lakinya, ya. Hello everyone, it's me Tiara. Hari ini aku akan buat video seputar pertanyaan atau 5 pertanyaan yang paling sering aku dapat tentang Q1 visa. So, video ini akan bantu untuk merangkumkan semuanya biar kalau kalian punya pertanyaan yang sama, nggak perlu lagi nanya through DM Instagram atau email atau komen di YouTube. So, semoga membantu. So, first of all, before I started, ini aku mau menjelaskan kalau ada background suara baby. Aku lagi di roomnya lagi di kamarnya si Gwyneth. Dia lagi menunggu untuk aku napping. Sedikit lagi dia akan tidur siang. Jadi, I have sometimes to make a video for you guys. Kemudian, aku punya ring light finally dibeliin sama suami untuk salah satu hadiah ulang tahun kemarin. Thank you for my husband for bought this for me. It's so sweet of him. Dia bilang biar rajin-rajin buat video katanya. So ya, hari ini seperti tadi aku bilang, hari ini aku bahas seputar 5 pertanyaan yang paling sering aku dapat dari kalian semua yang sudah nonton video aku seputar Q1 visa. Dan ini aku akan bacain salah satu pertanyaan yang aku dapat, salah satu chat atau pertanyaan yang aku dapat dan aku baca. Kurang lebih pertanyaan mirip-mirip, tapi sebenarnya tujuan pertanyaannya sama gitu. Dan mari kita mulai. Jadi pertama-tama adalah aku mendapatkan banyak sekali. This is the highly first question that I like. Sangat banyak lah, sangat banyak. Maksudnya lumayan banyak. Maksudnya dari semua pertanyaan yang aku terima, ini adalah yang terbanyak, nomor 1. Oke, aku bacain salah satunya. Ini aku udah siapin. Selamat malam Kak Tiara, mau tanya dong, saya sudah nonton video-video Kak Tiara di YouTube tentang perjalanan Q1 visa. Terus pas saya follow IG Kak Tiara, kok ada foto-foto pernikahan di Indonesia? Apa bisa nikah dulu di Indonesia dan masuk ke Amerika dengan Q1 visa? Maaf ya Kak, saya nanya kayak gini biar saya nggak salah langkah dan lebih mengerti. Terima kasih Kak. Oke, so ya ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering aku dapat dengan intinya introduction-nya beda, tapi sebenarnya topik question yang dia pengen tanya tuh sama. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih nikah dulu di Indonesia kemudian masuk ke Amerika dengan Q1 visa? Oke, jawabannya adalah bisa. So, bisanya di sini dalam tanda titik 2. Yang pertama adalah kamu harus make sure bahwa ini adalah nikah agama tanpa adanya nikah dari catatan sipil atau legalitas dari negara. Jadi kayak contohnya case aku adalah, yes, aku masuk ke Amerika by Q1 visa. Dan sebelum aku masuk ke Amerika, aku sebelumnya sudah menikah sama suamiku secara agama, pemberkatan nikah, tanpa adanya catatan sipil, tidak adanya legalitas, tidak ada yang aku tanda tangani secara negara. Aku masih single, tapi secara agama aku percaya bahwa aku sudah suami istri bersama suamiku, bersama Stephen in that time. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah, 1, tidak ada legalitas di negara kita atau negara Amerika, karena kembali lagi kita masuk sebagai fiancé. Ya, Q1 visa, fiancé visa. So masuk dengan Q1 visa, jadi kita masih fiancé karena tidak ada legalitas dari negara. Kemudian
sebenarnya aku mau sharing di sini adalah aku punya personal reason. Yang pertama adalah aku backgroundnya adalah keluarga Kristen. Aku sama Steven percaya bahwa kita tidak ingin atau tidak akan melakukan tinggal bersama sebelum menikah, dan apa namanya, dan kita punya value yang sama gitu. Ini personal reason ya, I'm not judge anyone here, tapi ini personal reason aku sama suami. Jadi waktu itu kita ngomong adalah aku pengen posisinya adalah pada saat datang ke Amerika sudah dalam posisi menikah. Maksudnya pas saya datang sih otomatis saya tinggal di rumahnya dong, dan kalau saya sudah menikah I feel fine with that gitu. Dan ya karena sudah jadi istrinya seperti itu secara agama, dan kita decide untuk kita menikah sebelum saya masuk ke Amerika. Yang kedua adalah personal reason aku sama si Steven adalah we want my family especially, like all of my family and friends, best friends here, like witness all of our events. Like kita punya pemberkatan nikah, kita punya speech toast party. Kita mau semua keluarga inti dan juga best friends kita yang tahu dari perjalanan relationship kita itu bisa menjadi saksi adanya pemberkatan nikahnya kita gitu. Jadi kita pengen sekali, ya udah nggak apa-apa kita lakukan di Indonesia. Terus yang ketiga adalah karena nikah agama, we both decided to be more low profile. So here's the thing, di dalam so aku sebelumnya sudah baca-baca, ada sharing-sharing orang-orang yang mereka juga nikah agama dulu sebelum masuk ke Amerika, memakai K1 visa. Ada beberapa dari mereka mempertontonkan atau melampirkan foto-foto pernikahannya mereka di foto-foto pada saat interview gitu. Jadi based how you met in 2 years, right? Dan they have no problem. Some of them have a problem. They're like orang yang interview asking gitu, kenapa udah nikah segala macam, dan mereka explain more. Tapi buat kita, saya dan Steven, kita decide untuk kita low profile, kita nggak mau gembar-gembor, which is in the time kita deactive all of our social media just because we don't want to post anything yet. We don't want to people from family, best friends like share their pictures in that event. Kemudian kita belum mau share aja semuanya, jadi kita deactive our social media. Kemudian kita tidak posting atau kita tidak melampirkan foto-foto pernikahannya kita pada saat interview. It's not fraud because like it's sebenarnya itu seperti apa ya, acara tunangan sih. Kalau orang-orang, ada beberapa orang bilang itu kayak seperti acara tunangan. Toh juga tidak secara legal di Indonesia melegalkan bahwa saya dan Steven menikah pada saat itu gitu. Cuman kita melakukan pemberkatan nikah, dan aku waktu itu pakai baju pernikahan seperti gaun putih untuk seperti menikah gitu. Dan in that time ya kita getting low, jadi kita tidak ada posting sama sekali in the time that saya masuk ke Amerika. And then baru saya mengaktifkan all of our social media, and we start posting and everything, and everything's fine, have no problem. And karena sebenarnya sebenarnya di matanya pemerintah atau embassy US itu adalah dia mau make sure bahwa kamu masuknya ini belum menikah ke Amerika gitu, nggak ada legalitas di Indonesia. Karena kalau kamu udah catatan sipil atau ada legalitas di Indonesia, which is you have to apply CR1, it's not Q1 visa because it's a fraud. So that's the points that you have to really consider. Jadi kayak ya kalau kamu mau posisinya menikah, ya nikahnya nikah agama. Mungkin kalau di Islam itu nikah sirih ya. Kalau di Kristen kita kemarin adalah pemberkatan nikah tanpa adanya catatan sipil
atau ya catatan sipil. Semoga ini sudah jelas pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah well, let I see. Halo Kak Tiara, perkenalkan nama saya Censored. Nonton video Kak Tiara di YouTube. Aku mau makasih banget sudah bikin konten yang bermanfaat buat orang lain, salah satunya aku sendiri. This is really nice. Aku ada pertanyaan soal K1 visa, Kak. Aku punya pacar juga orang Amrik. Nah, kita sudah berhubungan sekitar 3 tahun, tapi belum pernah ketemu. Apa kita bisa apply K1 visa? Kita serius sih, Kak, dan kontak tiap hari by video call, text, mail, sosmed, dan lainnya. Kita rencana menikah di Amerika dan sudah cukup serius membahas semuanya termasuk K1 visa. Terima kasih sekali lagi ya, Kak. Tuhan senantiasa memberkati Kak Tiara sekeluarga di Amerika. Amin. Salam Censored. So, pertanyaannya adalah kalau seandainya kamu berpacaran sama US citizen and then you never meet each other even once, then you want to apply K1 visa, jawabannya adalah depends. Jadi gini, di dalam website-nya, nanti aku taruh di description box ya. Di linknya itu ada pembahasan seputar kamu bisa kamu bisa tidak bertemu dengan ada beberapa syarat gitu yang eligible buat mereka gitu. Tapi sebenarnya here's the thing, kenapa di luar dari kamu bilang gini ya pembahasannya. Jadi gini, sebenarnya bisa nggak, depend, seperti yang aku bilang kan, di dalam websitenya ada dibilang ada dengan beberapa kondisi. Cuman baiknya adalah why not you have to meet first your calon husband. Karena seperti tadi si wanita ini email, dia bilang adalah dia udah video call setiap hari segala macam. I have no clue about their story, why they never meet before. Tapi aku sebenarnya di luar dari kamu bisa apply K1 visa atau tidak, personal reason aku adalah you have to really make sure that you know this guy really good, because you will move like to their country, to his country, and then you will living with him. You have to make sure that he will treat you really right. I mean, like, the question for you, if he is really take this serious, why they're not taking only 1 week to come to Indonesia and just meet you? I mean, like, Steven pernah datang ke Indonesia cuma 1 minggu karena dia nggak bisa apply cuti lebih panjang. Dia pernah datang ada 2 minggu. Nah, itu ada pernah 1 kali dia cuma datang 1 minggu. Jadi 1 minggu pun itu sudah dipotong dengan flightnya dia 24 jam 24 jam sama 28 jam kalau nggak salah. Itu anggaplah sudah 2 hari kepotong. 72 cuma 5 hari dia spend time with me and my family. Jadi I don't want to judging, but you have to really careful for this guy if he don't want to come and meet you. Like, what's the problem, what's the issue? Because like in the time you will face interview K1 visa di US Embassy, then you have to really convince them that your relationship is real and your love is real, and you know this guy really well, and like you're not just blind because of your love him. That's it. I mean, like, they will be really careful for you, and probably dia akan nanya lebih detail dan lebih deep mungkin, dan there's of a chance of decline, I mean like rejected. Jadi you have to make sure that ya kalau bisa ketemu sekali, kenapa sih ketemu sekali doang, please ya. Jangan mau dibawa ke negara orang belum pernah ketemu. Kamu harus quality control.
tentang laki-laki ya. I've been looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back.